dari Hmm, SMP itu udah ngoleksi komik-komik Jepang gitu. Suka oke. banget pokoknya kayak detektif Doraemon ya. Doraemon, Detektif Conan, Oke, heeh, Shinchan Shinchan, mungkin. yang kayak gitu-gitu Naruto. deh. Betul. Nah gitu. Terus sering nonton anime juga kan ya, anime. Iya. Kartun. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Binker. Oke, kita kembali lagi di acara program official SMK Bina Kerja dalam program Obras, obrolan bebas. Hari ini saya tidak akan sendirian dan di sini saya akan ditemani sama teman saya dari alumni SD lama banget loh. Ya, kita sudah lama banget tidak pernah ketemu. Ketemunya pas bulan puasa ya kalau nggak salah ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi, yaitu alumni SD mana sih? Ingin tahu keseruannya dan kita ngobrol apa saja. Dan hari ini kita mendatangkan narasumber, siapakah dia? Oke, silakan perkenalkan dirinya. Mbak. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Halo. Nama lengkap ya Tio Hirda Julisa, tapi sekarang saya suka dipanggil Hirda. Perkenalan singkatnya apa ya? Saya asal dari Purwakarta. Sekarang sedang berprofesi sebagai guru di salah satu SMA swasta Islam di Purwakarta. Itu aja kali, mungkin. Oke, nama sekolahnya apa nih? Kok belum disebutin Oh, nih? boleh di-spill. Oh, boleh dong, nggak apa-apa biar tahu orangnya gitu. Silakan, Oke. di-spill aja nggak apa-apa. Heeh. Lagi mengajar di SMA Full Day Al Muhajirin yang berlokasi di Cimaung ya, di depan Tokma Cimaung. Tuh. Oke, cukup perkenalannya. Oke, terima kasih untuk Hirda ya. Hirda. Oke, tahu waktu saya kecil ini panggilannya bukan Hirda, Iya tapi betul. Tio ya. Tio. Cuma Oke, kalau Tio kok kan jadi kayak cowok ya. iya. Jadinya. Waktu kecil mah namanya Tio teh asal gimana ya, asal Heeh. gagah gitu. Tapi udah semakin semakin kita semakin dewasa, semakin oh kok nama Tio ini kayak cowok ya Heeh. berpikiran. Sekarang dari usia berapa nih panggilan Hirda? Sebenarnya dari SMP waktu itu Oh tuh, SMP. heeh. Mungkin waktu itu pas awal-awal jadi ABG kali ya. Oh jadi ABG. Maksudnya kayak Oh pernah ABG? pernah dong. Dikirain belum pernah ABG. Iya, kayak gitu. Terus ya mungkin pertama kali naksir cowok kali ya, Oh jadinya gitu. mulai pengen kayaknya ini namanya cowok banget deh gitu kalau Tio Iya. tuh kayaknya pengen diganti deh panggilannya ya udah jadi Hirda aja gitu. Oke, itu Heeh. asal usulnya ya. Sebelumnya Mm-mm. namanya Tio gitu kan. Sekarang Firda. Kalau yang teman-teman atau siswa-siswinya yang di sekolah Al Muhajirin dulunya namanya bukan Hirda, bukan Bu Hirda tapi Ibu Tio. Bayang ya kalau di sekolah, "Ah, ada Nggak Bu Tio, pantas ada kayak Bu Tio." cocok nggak cocok kayaknya. Nggak cocok ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Hirda sudah Mm-mm. perkenalkan diri dan hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Hirda gitu kan mengenai terkait tentang masa kecilnya. SD-nya di mana nih kalau pengen tahu nih? SD-nya sama mungkin ya dengan Oh, sama ya? Pak Riki, Pak Awan. Panggilnya Pak Oke. Riki apa Pak Awan? Oke, kalau di sini panggilnya Awan aja lah, Oh nggak iya, apa-apa. oke, aman aja. SD-nya di SD Cisereh 2 dulu ya. Kalau Iya, sekarang jadi SD Cisereh 1 ya? iya. Heeh, Sekarang sudah digabung. digabung. Dulu itu Mhm, deket depan Golkar ya, depan mhm Golkar mhm, itu ada S2 SD. Ada mhm. SD Cisere 1 dan SD Cisere 2, bener nggak? Betul betul, Oke. heeh, Oh, di situ gitu. juga ya. Iya di situ, tapi di Oke. situ kebetulan pindahan waktu pokoknya pas kelas 3 baru pindah ke SD Cisereh 2 itu. Alasannya kenapa nih kepindahannya? Apa nggak betah di SD sebelumnya? Jujur iya. Apa korban bullying? Enggak Oh, sih, bukan. kalau korban bullying enggak sih. Oke. Cuma waktu di SD sebelumnya itu kayak ngerasa apa ya, muridnya tuh banyak banget dulu Oh, tuh gitu. di SD mana? kalau sekarang SD Mulia Mekar ya, dulu tuh SD Oh. Cihideng dulu, Hmm, heeh. hmm, hmm. Sekarang tuh SD Mulia Mekar 3 kalau nggak salah namanya. Oke. Itu banyak banget muridnya tuh satu kelas tuh sampai penuh gitu. Jadi dinding ke dinding tuh benar-benar padat sama bangku gitu kan. Terus Oh, ngerasanya tuh kayak aduh nggak nyaman banget deh ini. Terus coba bilang ke mama, mama nggak betah sekolah di sini gitu kan. oke. Akhirnya Pindahlah ke mama SD. cari-cari di mana lagi nih SD yang deket. Ya, akhirnya ke SD Iya, SD Cisereh 2 Cisere itu. ya. Heeh, Oke, kayak itu awal gitu. ceritanya di SD Cisere. Gimana nih? Ada Mm-mm. perubahan nggak sekolah kita dulu?
Nah, kebetulan belum main lagi ke sana tuh. Bisa Oh, belum main. diagendakan mungkin ya nanti main bareng ke sana ya. Oke, mungkin sekarang perbedaannya beda banget soalnya kan sudah disatuin ya sekolahnya. SD Oh, Cisiri 1 sama Cisiri 2 jadi nyatu. Dulu mm-mm. itu kalau sekolah ini dulunya pasti untuk dulu mah suka perang-perangan, pernah nggak? Iya bener, Ingat nggak? bener banget Kita lempar-lempar SD apa gitu, 1, SD petasan. 2 itu suka perang-perangan, perang-perangannya bukan tembak-tembakan ya, tapi dulu itu ada balon air teh ya, Iya, balon iya air. betul Jadi betul betul. dulu itu ada jualan balon air, kita lempar-lempar gitu kan Heeh. ke teman sebelah gitu kan. Posisinya Seru masih banget. di atas nggak sih? Yang SD satunya masih di Iya, atas masih di atas. posisinya. Oh, yang SD 2-nya di. Iya. Kok bisa sih dilempar-lempar biasa pakai air? Tapi dulu itu sekolahnya itu pakai jaring ya, teman-teman. Kalau dulu itu sekolah kita masih jendelanya pakai jaring. Pakai Pakai jaring. jaring apa sih yang sekat kayak kawat-kawat gitu? Oh, iya Yang iya iya kawat. benar Jadi benar benar. mudah untuk melempar Ah, 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 ah. melempar Iya kan. iya Kalau iya. sekarang mah kan sekolahnya udah pakai jendela, Ah, udah ah, pakai kaca, ah. udah rapi kan. Udah Kalau proper zaman lah dulu, ya. iya. Kalau kita dulu mah, wah, jadi intinya mah agenya angin Angin gelembung. gelembung. Oh, oh. Cuman hordeng doang gitu kan. Jendelanya Mm-mm. cuman ada kawat-kawat Mm-mm, mm-mm. silang-silang gitu jendelanya. Bener Jadi bener bener. gampang banget untuk Lempar-lempar. iya Heeh. lempar-lempar sampai wah rame banget itu seru zamannya dulu gitu kan. Heeh. Hmm. Favorit di Ya. sekolah SD itu apa sih makanannya? Masih inget nggak? Sekolah SD Makanan. dulu. Oh, ada tuh jajanan Siapa tuh? favorit. Dulu itu ada yang jualan apa sih namanya Batagor. Oh, Batagor Heeh, Simang itu Batagor ya. si Emang yang di agak yang Gang Cisiri satu itu kan ada ya Kata itu. topik itu pindah katanya kemarin yang di grup ya. Oh iya Heeh. benar-benar. Heeh, heeh. Pindah ke mana kemarin tuh bilangnya? Ke daerah mana ya? Taman Lupa. Pahlawan ya? Lupa Heeh, lagi kalau tuh. nggak salah. Itu Itu enak kamu. banget Batagornya. Terus Iya betul. terjangkau banget untuk ukuran anak SD gitu. Dulu Dulu beli mah dulu mah 1.000, murah deh, sekarang mah mahal bener. dulu 1.000 sekarang 10.000 kali ya. Kalau saya mah dulu mah makanan favorit itu cakwe, tau nggak yang cakwe panjang tuh ya? Oh iya, yang Ya, kecil-kecil yang gitu. kecil-kecil itu enak loh. Yang Iya dulu iya di iya. sekolah mungkin udah sekarang masih ada apa belum? Gak tahu tak masih ada Heeh, apa heeh. nggak ada Apa gitu nggak kan. ada? Itu enak banget tuh cakwenya. Heeh, heeh. Ya. Terus sama mie ayam tuh. Ingat nggak Iya, mie ayam? ingat-ingat banget. Yang orang Sek- Jawa. Sekarang Sekarang masih masih ada. ada. Iya, masih ada loh. Iya. Ke Itu perumahan itu konsisten juga. banget loh teman-teman yang pemirsa. Itu tukang mie ayam itu konsisten banget jualan waktu saya masih SD sampai sekarang masih jualan mie Heeh, ayam. bener bener bener. Konsisten banget itu Iya iya. jualannya. Heeh. Gerobaknya masih Sama sama, mukanya juga masih sama, nggak berubah loh awet ketua. muda ya. Iya. Ini di sebelah ini nih sekolah kita di sebelah ya Mm-mm, gitu. mm-mm. Itu Bener. mengenai tentang SD. Kalau SMP-nya di mana nih, teman? SMP-nya kebetulan di SMPN 1 Purwakarta di Spensa ya, pasti pada tahu Oh, Spensa, Spensa. heeh, yang di Jalan Kakak Singawinata, heeh, dekat Oke. Pasar Bo. Apakah Mm. ada yang teman SD yang ikut ke Spansa juga nggak? Ada waktu itu tuh kita tuh Siapa? daftar bertiga waktu itu ke Spensa itu. Siapa aja nih? Eh Sebutin. saya sama Emi sama Sinta dulu tuh. Oh, Cuma ya keterimanya mungkin takdirnya yang keterimanya cuma berdua, cuma saya siapa? sama Emi. Oh, Heeh, gitu. jadi waktu itu daftarnya kita bareng-bareng tuh bertiga tanpa orang tua loh, nggak diantar orang Hmm, tua. Bener-bener sendiri, ngajuin berkas sendiri, sampai waktu itu tuh inget banget pernah dijutekin sama gurunya ibu yang menerima pendaftarannya. Mungkin mikirnya ini banyak. ngapain anak SD sendirian gitu ya tanpa ada orang tuanya gitu ya. Ya Iya kita mah betul. ya cuek-cuek aja gitu ya dan Iya. memberanikan diri kayak gitu. Hmm, Akhirnya kita daftar, udah gitu yang keterima cuma dua, cuma saya sama Emi dulu hmm. keterimanya Berdua gitu gitu. ya. Emang Berdua sih tapi. waktu SD ini Mm-mm. mereka berdua selalu solid gitu kan. Emi sama Tio dulu itu. Ya, gitu. Momen yang Bener-bener. sangat lucu ini ketika perpisahan SD loh teman-teman. Ini Apa ya Tio tuh? ya. Pengen tahu nih, ada fotonya nanti ditayangin. Foto nari untuk perpisahan ya. Perpisahan waktu di SD ini Tio sama teman-teman joget lagu India. Iya Ingat nggak? betul. Lagu Kayaknya tiap India. tiap kenaikan kelas deh Oh, selalu oh. joget lagu India tuh nggak pernah India absen waktu kayaknya. dulu itu yang lagi booming itu kan Shahrukan ya. Nah, Mm-mm. ada Kucu-Kucu Tahe, ada apa Mm-mm. lagi tuh? Ada Banyak apa ya? ya. Koimil Gaya ada, Koyan Koimil Gaya Gaya. tuh. Keren-keren loh, teman-teman. Kalau pengen tahu nanti saya tayangin lah fotonya. Gitu. Ya. Oke. Itu di SMP-nya bareng gitu ya. Sampai SMP-nya bareng, tapi beda SM kelas. oh, beda Beda kelas. kelas. Waktu itu Emi Hmm. kelas F, kelas 1F, terus saya kelas 1H.
Oh gitu. Heeh, Jadi terus terpisah berarti. terpisah, nggak pernah sekelas sama sekali di SMP. Oh, tapi Mm-mm. kalau berangkat bareng pulang bareng Enggak. enggak. Jadi cuma Sudah ada waktu SMP circle tuh baru. kayak say hi doang gitu loh sama Emmy tuh. Oh gitu. Kan? Nggak pernah yang main bareng lagi Oke, gitu. mungkin udah ada circle baru Bu ya. Oke, ada Ya. teman baru jadi ada teman baru, ada sahabat Heeh, baru dan sebagainya. betul. Gitu teman-teman. Terus kalau SMA-nya masih bersama apa terpisah nih? SMA-nya Tuh. terpisah kebetulan waktu itu kan karena saya punya circle baru ya di Iya. SMP, jadi daftar ke SMA-nya pun bareng-bareng circle itu gitu ke Hmm. Semansa Oh gitu, gitu. Itu benar-benar deg-degan banget waktu zaman dulu kan waktu dari SMP ke SMA itu pakai nilai Nem NEM ya? ya, pakai Hmm. NEM. Itu tuh benar-benar deg-degan karena diumuminnya tuh di papan pengumuman, terus diumumin Hmm. dari ranking 1 sampai ranking berapa ya waktu itu ya? Waktu itu berapa orang sih yang masuk Semansa tuh kayak sekitar 300 atau 400 orangan gitu. Hmm. Kayak nyari dari awal, aduh nggak ada di awal, terus ke tengah nggak ada juga, akhirnya pas ke akhir-akhir, oh ini ada namanya lulus di Dulu Semansa mah pakai gitu. mading ya. Pakai Pengumumannya mading. kalau Heeh. kalau zaman anak sekarang yang untuk generasi Z mah enak ya, pengumumannya Mm-mm. sudah online ya. Nah betul Sudah gitu. online. Heeh. Kalian itu harusnya enak, bahagia ya kalau untuk generasi Z. Kalau kita mencari pengumuman itu wah harus nyari dulu dari Bener mading bener bener. namanya dari Z gitu kan alfabet Heeh, gitu kan. heeh. Ya. Kayak gitu. Apalagi dulu saya di SM, dulu juga saya ke SMP 2 SMP bareng 2. sama Rahmat, sama Benny. Si Benny mah SMP 5 ya. 5 kalau nggak Oh, salah. sama siapa lagi lo? Lupa lagi tuh SMP 2. Tapi saya nggak keterima di SMP 2. Soalnya dites. Oh, ada Kalau di tesnya. SMP Spansa dites nggak? Dites Spensa. nulis terus ini ujian. Kayaknya nggak ada deh. Kalau saya Heeh, mah dites dulu ujian. heeh. Kerjain soal berapa soal dulu teh? Ada 25 gitu kalau nggak salah. Oh, bagus dong ya seleksinya 30. berarti Iya, bener-bener seleksi bener-bener heeh, gitu kan dulu. heeh, Aduh, dikirain cuman formalitas doang ya. heeh. Ternyata nggak keterima dan akhirnya saya ngajuin diri ke orang tua ya udahlah ke MTS aja lah. Oh, Kayak MTS. di Madrasah Sanawiyah Negeri gitu kan di Purwakarta juga gitu. Walaupun nggak diterima SMP 2 tuh keterlaluan tuh SMP 2. Tapi kan berkah masuk Oh, ke berkah MTS. juga. Iya, jadi Heeh. berkah jadi alim saya gitu. Oke, dari SMA. Oke, ada pengalaman apa nih waktu di SMA nih? SMA. Apa ya, banyak banget sih pengalamannya tuh yang paling banyak tuh kayaknya yang berbekas gitu ya di Hmm. waktu kelas 11. Jadi kalau kelas 10 tuh kayak masih penyesuaian dengan apa ya, lingkungan sekolah di SMA kan lingkungannya baru ya gitu ya. Iya. Jadi waktu kelas 11 itu baru ngerasa bahwa SMA tuh asik banget gitu kayak sama temen-temen tuh kemana-mana bareng, terus kayak ngerjain tugas kerja kelompok segala macam tuh di rumah temen gitu. Oh. Ada satu momen waktu itu tuh kita tuh ada project kayak bikin. Jadi waktu itu ada project membuat musik, tapi musik itu yang bersumber dari suara-suara alami. Jadi bukan dari suara alat musik, tapi Dari dari Aqua berarti dari ya? misalnya dari aqua, dari suara kacang ijo yang dimasukin aqua dan di apa sih digerak-gerakan kayak gitu. Hmm. Terus suara ketukan piring kayak gitu-gitu itu dijadikan gimana caranya biar harmoninya tuh bersatu gitu, Iya kayak betul. gitu. Itu susah banget loh kalau Susah alat musik. banget. Bener. Heeh, susah Beda dengan banget. alat musik yang sudah jadi, tinggal Betul. kita pencet sudah ada gitu kan. Ini mah kan alami Mm-mm. banget itu Iya, gimana proses harmoninya. ya itu ada salah satu dari kelompok kita tuh dia tuh memang jenius musik ya. Ada Hmm. namanya tuh Aco kalau misalnya Aco nonton. Iya. Mungkin sekarang jadi pelatih mungkin dia. Iya, enggak sih dia TNI sekarang. Oh Heeh, TNI dokter gigi hebat. di TNI. Heeh. Oh dokter Heeh. gigi. Tapi dia kalau ke musiknya tuh bener-bener jenius musik gitu, seorang jenius musik waktu Tapi itu. mungkin di TNI juga bagian musik juga ada. Kayaknya masih sih sampai sekarang ya masih Hmm. masih bergelut dengan musik gitu. Entah Iya, jadikan soalnya kan hobi kayak ada gitu. aliran musik Mm-mm. ngalir gitu kan, Iya, ada bakatnya gitu ya. bakatnya gitu. Jadi waktu itu tuh dia yang mengonsep gitu dari awal seperti apa musiknya, terus sampai kita akhirnya bisa tampil dan itu tuh nggak sebentar ya, kurang lebih berapa Hmm. bulan ya? 2 bulan mungkin ya kalau nggak salah. Saya juga lupa-lupa ingat ya waktunya Hmm. berapa. Tapi memang nggak sebentar gitu itu tuh prosesnya gitu. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang tidak jelek ya Hmm. kayak gitu. Oke, itulah di SMA-nya ya. Mm. Ah, udah SMA ini, SMA kemarin di mana? SMA apa? SMA apanya? Sekolahnya SMA Oh, mana dulu? Semansa, di Oh, Semansa. Semansa. Heeh, Oke, di udah lulus dari Semansa. Semansa kemana nih kuliahnya? Udah lulus dari Semansa, waktu itu sempat galau antara memilih di ITB. Di ITB itu pengennya bukan teknik ya, tapi pengen ke seni.
tadinya Hmm, pengen ke Fakultas Seni Rupa dan Desain, tapi 2 kali tes masuk ke ITB nggak ada yang lolos satu pun. oh gitu. Jadinya Heeh. kemana nih? Sekarang akhirnya setelah itu nyoba ke UPI kan, tes masuk ke UPI, UPI alhamdulillah Purwakarta Bandung. UPI Bandung. Nah, Oke, ngambil jurusan bahasa Jepang, waktu oke. itu. Alhamdulillah pas tes ke UPI, sekali tes doang, alhamdulillah langsung masuk gitu. Memang takdirnya di UPI mungkin ya, Iya jadinya betul. sekali tes aja langsung diterima kayak gitu. Akhirnya ya dari situ kan, apa namanya, jurusan pendidikan bahasa Jepang ya kepake sampai sekarang Alhamdulillah. alhamdulillah, Iya heeh, betul juga. Menjadi gitu. pengajar juga ya. Mhm, Alhamdulillah. mhm. Tapi saya pengen tahu nih alasannya kenapa sih ke ambil jurusan bahasa Jepang? Apakah dari Nah, keinginan sendiri atau orang heeh. tua gimana? Nah, kebetulan saya itu sangat suka dengan negara Jepang. Jadi dari Hmm, SMP itu udah ngoleksi komik-komik Jepang gitu. Suka oke. banget pokoknya kayak detektif Doraemon ya. Doraemon, Detektif Conan, Oke, heeh, Shinchan Shinchan, mungkin. yang kayak gitu-gitu. Naruto. Betul. Nah, gitu. Terus sering nonton anime juga kan ya, anime. Iya. Kartun-kartun Jepang gitu sering nonton. Nah, Mm-mm. dari situ tuh kayak penasaran aja gitu. Negara Jepang tuh kayak gimana sih? Terus Pernah ikutan cosplay juga nggak? cosplay nggak? Nggak Bukan pernah. bukan jalurnya. Oh, bukan jangan. Takutnya kan biasanya kan kalau suka dengan genrenya Jepang itu kan suka Heeh. bisa yang suka anime ataupun apa pasti Iya. suka cosplay juga gitu Tapi kan. bukan kayak nggak dikasih suka sih sama Oh cosplay, jadi gitu. lebih lebih seneng nonton aja gitu. Nonton sama apa namanya? Apa namanya? Apa budaya gitu ya? Budaya, Iya, gitu gitu. budayanya. Terus dari Oke. SMP suka komik, terus pas SMA tuh suka ke boyband Jepang gitu. Jadi Oh, kalau suka boyband kan suka ada acara-acara interview gitu kayak wawancara gitu kan, iya. itu kan pakai bahasa Jepang Kalau kan. boy band Jepang itu apa aja sih? Ada, waktu itu ada Arashi. Arashi pasti kalau yang tahu boyband Jepang pasti tahu Arashi. Arashi, News, terus udah gitu Heisei Jam yang itu. Nah, itu Oh, saya mm, mah tidak update euy. iya. Terus Terus ya suka boybandnya, terus suka nonton interview-interviewnya, terus kayak pengen ini aja, mencoba pengen translator gitu kan. translator, Oke. terus pengen ngerti aja mereka tuh ngomong apa tanpa melihat subtitle di Iya, videonya gitu betul. kan. Makanya dari Jadi situ tertarik lah sama bahasa iya. Jepang Oh, gitu. gitu. Asal mulanya mau masuk jurusan itu seperti itu Karena gitu memang kan. suka gitu. Oh, suka. Mm-mm. Sekarang coba pakai bahasa Jepangnya gimana nih? Kalau say hello untuk Mm-mm. penonton gimana nih? Atau ngucap salam ke teman-teman yang di rumah gimana pakai bahasa じゃあ、今から日本語で話しますね。皆さん、こんにちは。はじめまして。私はヒルダです。プロカルタから来ました。今は、プレアムハジリン高校という高校で、日本語を教えています。みんな日本のことが好きなので、私が教えるのは楽しいです。はい。Oke. Saya langsung di sini muter-muter ngomong lawan sih. Iya, kurang Ya, lebih seperti oke, itu. mungkin itu asal mulanya ya, asal Mm-mm, mula mm-mm. untuk masuk ke jurusan bahasa Jepang di UPI ya, Betul. Universitas di Siliwangi ya, Bu, di Siliwangi ya itu ya. Iya, di Bumsil, heeh, di Busil gitu heeh. kan. Oke. Iya. Oke, itu mengenai tentang silsilah atau pendidikannya dari Mm-mm. Ibu Hilda ya. Apa teteh apa gimana nih? Ibu ya? Udah Sensei ibu-ibu ya aja. sekarang ya. Oh, sensei. Kalau di sekolah disebutnya sensei apa ibu? Betul, sensei. Oke, sensei Heeh. bukan itu ya. Tadi kan udah bahas beberapa hal mengenai tentang pendidikan ya. Apa pencapaian yang Hari Irda membanggakan gitu kan? Pencapaian Oke. apa nih? Sebenarnya waktu kuliah itu saya tuh jarang mengikuti kompetisi ya waktu itu. Hmm. Tapi setelah lulus kuliah waktu itu tuh saya melamar pekerjaan ke PT, ke Ap- PT Eurozone gitu. Tapi di situ bukan di situ sih ininya pengalaman yang apa namanya benar-benar membekasnya itu ada di PT Aisin Indonesia. Dia itu lokasinya ada di Cikarang. Tapi waktu itu dia buka pabrik baru di Karawang dan itu saya langsung dipindahkan dari Cikarang ke Karawang untuk menjadi sekretaris di PT Alhamdulillah. itu, di PT itu Sekretaris apa nih? sekretaris Presdir. Sekretaris Hmm, Presdir, presiden direktur. Karena presiden direkturnya waktu itu orang Jepang asli kan, iya. dan dia butuh orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang gitu untuk menyusun agendanya dia, terus berkomunikasi dengan orang lokal di sini seperti itu. Terus waktu itu saya dijadikan sekretaris. Nah,
saya tuh sering ngobrol gitu sama presiden direkturnya tuh, "Ih, saya tuh belum pernah ke Jepang, pengen ke Jepang," gitu kan. Oh, Waktu itu tuh, heeh. pencapaian yang sangat itu mungkin ke Jepang ya? Iya, betul. Aduh. Jadi waktu itu tuh, karena pabrik baru, ada datang mesin-mesin baru dari Jepang kan. Nah, Hmm. udah gitu, si orang lokal yang di bagian, pabriknya itu, perlu di-training ke Jepang untuk diajarin bagaimana cara kerja mesin tersebut. Hmm. Nah, karena itu butuh interpreter dong, butuh penerjemah Iya, kan, penerjemah penerjemah. langsung, Iya. heeh. Makanya sama presiden direktur itu, saya disuruh ikut gitu, disuruh ikut ke Jepang untuk, menerjemahkan, yang training tersebut gitu. Jadi Hmm. menjelaskan apa yang yang diajarkan oleh orang Jepang disampaikan kembali ke orang Indonesia. Nah, itu Oke. pencapaian terbaik sih menurut saya, Oke, itu heeh. pencapaian yang mungkin yang dialami sama Bu Hida ya. Mhm, Saya juga kalau betul. ada kesempatan mau ke Jepang juga gitu. Amin, semoga ya kita Amin. bisa ke Jepang lagi. Gimana udah ke Jepang, udah ke Jepang itu berapa hari tuh? Waktu itu tuh 3 minggu kalau Oh, nggak tiga salah, minggu. trainingnya itu 3 minggu. Itu Heeh. diajak sama pihak Jepangnya atau gimana? Iya, jadi Apa eh, ada nam, slotnya khusus gitu? jadi PT Aisin Indonesia itu di Jepangnya itu kayak apa ya? Pusatnya itu ada di Aisin Seiki namanya, di daerah daerah apa sih itu namanya ya lupa. Eta Saya sebenarnya tahu mah ya pokoknya. di meureun pasawahan sebenarnya mah. Jadi si Aisin Seiki ini karena dia kan mau mengirim mesin ke Indonesia, jadi dia itu memang ada slot untuk training di situ tuh training Hmm, untuk mentraining karyawan-karyawannya yang akan memegang mesin tersebut. Jadi memang oh ada gitu. programnya untuk mentraining si karyawan-karyawan itu ke Jepang Oke, gitu. Dan berarti memang dirimu dibutuhkan interpreter gitu. oke, Mm-mm. Bu Hida sebagai slotnya gitu kan untuk ke Jepang. Oke, meninggalkan Iya. keluarga juga gitu 3 minggu. Oh, waktu itu belum berkeluarga. Oh, belum berkeluarga. Masih gadis waktu itu. Tapi ninggalin bapak mama. Iya. Abah gitu Iya, kan. ya Oke. mama sama ayah seneng banget sih karena kan itu kan kesempatan yang tidak bisa datang 2 kali Iya, ya. betul banget. Jadinya ya udah Kapan sok lagi aja ya? nggak apa-apa. Mm-mm, mm-mm. Kalau kita tolak nanti kecewa gitu kan. Betul betul. Iya, kekecewaan yang tidak akan mungkin terulang kembali Heeh. gitu kan. Misalkan Nah, kita lewatkan, apakah nanti besok akan kepanggil lagi? Belum nah belum tentu gitu tentu. kan. Iya, Iya, makanya jadi intinya sangat mendukung. alhamdulillah lah ya. Mm-mm, Jadi alhamdulillah. intinya itu pencapaian yang mungkin Bu Hirda Mm-mm, dapat gitu kan betul. dalam hidupnya gitu ya. Terus saya mau nanyakan nih, bagaimana perasaannya sudah mendapatkan pencapaian yang Bu Hirda dapat itu? Gimana perasaannya? Perasaannya Sama keluarga juga gimana uh, perasaannya udah mendapatkan pencapaian seperti itu gimana tuh? tidak bisa Uh, dideskripsikan dengan kata-kata. Oke. Karena seneng banget kan waktu itu dan itu Udah tuh mah senang heeh. digaji ongkoh gitu ya. Heeh, digaji itu dapat tiga uang minggu. saku, iya gitu kan. Oke. Bener-bener nggak ngeluarin Dapat biaya gitu. penginapan sendiri gitu. Iya, Tahu usah penginapan. ngeluarin juga Iya, penginapannya. nggak usah, semua Terus dibayarin. untuk apa sih Mm-mm. untuk terbang ke pesawat apa namanya? Tiket Visa ya. pesawat, oh visa semua Visanya ditanggung. visa juga Heeh, dari tergantung. paspor, visa, tiket pesawat, penginapan, uang saku di sana semua ditanggung. Jadi Oke. bener-bener kita nggak ngeluarin uang sama sekali gitu. Heeh, Alhamdulillahnya kayak gitu, bisa alhamdulillah. hebat pisan. Ese eta Heeh, teh menangkap gitu teh. Sek Sunda mah gitu kan. iya, Gitu. kayak gitu. Oke, tadi kan pencapaian. Siapa saja sih yang membantu Bu Hirda untuk mendapatkan pencapaian itu? Yang membantu sudah pasti doa orang tua ya, itu Oke, paling paling utama ya paling utama itu ya. dalam hidup ini pasti kita akan selalu diiringi oleh doa orang tua gitu Doa orang kan. tua. Betul. Terus ya mungkin terima kasih juga kepada Presiden Direktur yang sudah memberikan kesempatan waktu itu untuk mempercayakan penerjemahan training itu ke saya gitu kan. Terus ya Hmm. dukungan dari waktu itu masih pacaran ya, sekarang udah jadi suami. Itu juga Oh, pas berarti cinlok berarti pacarnya juga di sana. enggak beda beda. Maksudnya pas di pabrik itu emang udah punya pacar Oh, sayanya, gitu. heeh, cuma dia mengizinkan untuk saya ke Jepang gitu. Dia nggak halang-halangin gitu. Alhamdulillah tentunya. Alhamdulillah. Makanya kalau nggak didukung seperti itu juga ya mungkin ya saya nggak bisa ke Jepang gitu kan. Iya, Jadi, betul heeh, juga. ya, Itu ya, dukungan dari orang mm-mm, tua, dari mm-mm. pasangan sendiri. Iya, Ada juga kan yang pasangan takut Bu Hildanya takut kecewa. Untuk yang seperti itu, apakah ada penyesalan gak sih kalau keluar dari PT mhm. sebelumnya sudah nyaman, sudah dapat gaji gede, tapi kita harus jangan ego gitu kan. Apalagi keluarga membutuhkan kita juga di rumah gitu Heeh. kan. Gimana tuh? Ya, intinya sih yakin akan rezeki dari Allah ya. Maksudnya kita tuh
dapat rezeki itu bukan hanya dari satu sumber. Jadi dan kalau misalnya kita melepas rezeki itu misalnya melepas rezeki yang gaji di PT gitu ya. Ya yakin aja itu teh bakal diganti gitu. Bakal Iya. diganti melalui manapun misalnya melepas gaji di PT, ternyata nanti tuh masuknya lewat suami gitu gaji kita rezeki rezeki kita tuh masuknya lewat suami gitu kan. Jadi Intinya mah kita dapat gaji dari suami. kayak gitu makanya percaya itu aja. Jadi kayak Iya. nggak menyesali lah gitu kalau Iya. Nggak walaupun ada penyesalan berarti ya. Insya Tapi Allah nggak ada. tapi ada sedikit nggak? Ada sih. Ada sedikit ya. Apalagi udah menyerahkan juga di sana teman-teman di sana Iya, gimana nih iya. perasaannya ditinggalin teman-teman? Enak banget sih waktu itu teman-temannya di PT tuh kayak solid banget gitu. Emang Masih agak berhubungan berat nggak juga. sampai sekarang? Masih, heeh. Masih Masih. Padahal itu komunikasi. udah kurang lebih 3 tahun yang lalu ya resign dari PT tuh. Heeh. Gitu. Jadi tapi masih alhamdulillah masih tetap kontekan gitu. Oke, alhamdulillah juga. Dan saya mau nanyakan kembali nih. Tadi kan Heeh. udah membahas tentang pendidikan juga, tentang pribadinya juga, ya kan? Dan sekarang kan saya mau nanyakan nih, gimana caranya Ibu bisa masuk ke sekolah Al-Muhajirin? Prosesnya gimana tuh? Coba pengen tahu tuh ceritanya seperti Oke, apa tuh? Apakah dapat informasi dari lowongan pekerjaan Heeh, atau heeh, dari heeh. sosial media gimana Oke, tuh? oke. Waktu itu ceritanya ini nggak apa-apa agak panjang ya Iya, nggak ceritanya. apa-apa. Sampai 2 jam oke boleh. Oke, jadi ceritanya waktu itu kan udah resign dari PT tuh. Nah, kerasa tuh susahnya. Aduh ya Allah nggak punya gaji gede lagi gitu kan. Terus anak mau minta ini itu teh nggak kebeli, maksudnya nggak bisa Heeh. dibeli dari uang sendiri gitu. Iya. Terus udah gitu, Asa rumaos gitu nya. Aduh, rumah host di muhun. rumah cicing biasanya gawe nya. Heeh, Udah ayeuna gitu. cicing di mati. Aduh, saya Heeh. artos. Iya, udah gitu teh curhat we ke suami, nggak punya kerja teh gini-gini gitu ya. Kayaknya pengen kerja lagi deh. Terus suami teh, ya udah sok kerja aja, tapi di Purwakarta aja, jangan jauh-jauh sampai Karawang katanya teh gitu. Mm. Udah gitu, sehari setelah ngomong itu ke suami, malamnya ada yang ngontak jam setengah 11 malam. Oh iya. Terus yang ngontak itu adalah temen seangkatan waktu di kuliah. Jadi Oh sama-sama gitu. jurusan bahasa Jepang. Mhm. Dia ternyata kerjanya di Al Muhajirin 1, kampus 1 yang di sini, yang dekat McD. Itu terus ngontak ke saya tuh, "Da, kamu kosong nggak?" Katanya gitu. "Hah, emang kenapa, Del? Bisa ngisi ekskul nggak di kampus 2?" "Oh, ekskul Jepang." "Iya, ekskul Jepang. Tadinya dipegang sama aku, tapi ternyata akunya nggak bisa karena sibuk gitu ya dianya." "Oh, ya bisa sih insya Allah." Minta izin suami pun diizinin gitu ya. Terus Alhamdulillah. alhamdulillah. Terus, "Dew, kapan mulainya?" "Besok." Bayangin itu setengah 11 malam, besoknya langsung disuruh ngisi ekskul gitu kan. Teteh tanpa membawa persyaratan kayak CV. Tanpa membawa Hebat apa-apa. sekali kawan-kawan. Karena izin suami ya kan yang udah nikah Heeh. mah kan surga teh ada di suami ya dan izin Hmm. segala macam ada di suami. Karena suami udah mengizinkan mungkin itu jalan dari Allah mungkin ya kayak Iya gitu. betul gitu kan. Heeh, jadi Alhamdulillah dapat iya. ikhtiar juga dari suami, izinkan Betul, juga gitu kan. betul. Jadi Tanpa syarat. Besoknya gimana itu? Ketemu Besoknya- sama siswa-siswa. besoknya bener-bener deg-degan karena seumur Belum hidup terbiasa? belum terbiasa yang namanya ngajar gitu. Pernah dulu pas kuliah ya pas PPL ya, pas mau lulus kan ada PPL. Nah, itu pas di situ doang. Terus kesininya kan nggak pernah ngajar ya. Itu Waktu gimana tuh itu waktu pertama kali kamu ngajar ekskul tuh? waktu masuk ke ruangan dingin banget tangan tuh kayak aduh deg-degan banget gitu. Karena Eh yang kamu kan sebagai pengisi ekskul ya. Siswanya ada berapa tuh? nah, waktu masuk itu kebetulan itu tuh tahun pertama. Paling banyak? Tahun pertama ekskul Jepang itu tuh. Jadi pertama kali masuk gitu. Itu tuh siswanya ada sampai 40 apa 50 orang. Wadaw, Dalam satu wadidaw. kelas itu banyak banget sampai ada Pasti duduk-duduk di bawah gitu. Pasti semua matanya tertuju ke kamu sendiri ya. Iya Mata bener. gini, Ibu, pengen nunggu bahasa Jepang gitu Iya, ya. bener banget. Karena Iya. mungkin mereka penasaran mungkin ya, kayak Iya. gimana nih ekskul Jepang gitu kan pasti penasaran. Nah, di situ bener-bener pengalaman yang nggak terlupakan sih itu kayak Oke. udah mah deg-degan, banyak siswanya, terus Heeh. untungnya kayak mungkin materi ekskulnya yang dasar-dasar aja gitu kan kayak perkenalan gitu akhirnya ya makin dijalani pas di kelas itu yang pertama kali masuk itu ya alhamdulillah berjalan dengan lancar Sampai sih. sekarang gitu Sampai ya? sekarang betul. Peminatnya sudah semakin banyak. Peminatnya semakin naik dikit? turun sih, naik turun. naik turun. Karena kan sebetulnya setahun setelah ekskul itu kan ditawarin jadi guru mata pelajaran kan di situ. Jadi karena udah ada mata pelajaran bahasa Jepang, jadi yang ekskul pun kayak oh di kelas udah ada ini bahasa Jepang. Jadinya ekskul tuh kayak udahlah nggak usah ekskul Jepang kayak gitu. Ada yang tapi gitu. memang yang bener-bener wibu yang suka banget Jepang Iya. itu tetap masuk ekskul Jepang kayak gitu. Oke, benar. Intinya mah kita harus
belajar juga ya. Mm-mm. Gitu. Itu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan ya. Ya, betul. Iya, mungkin di depan belum terbiasa ngajar, Heeh. nongol, mata semua tertuju kepada kita, 40 orang tinggal nunggu kita ngomongnya gitu. Benar, benar, benar. Iya, apalagi kita yang ditunggu itu pakai bahasa Jepang. Si ibu pingin kayak gimana nih bahasa Jepangnya gitu kan. Wah, itu Iya, yang iya. mungkin yang tidak bisa dilupakan ya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Benar, Mbak. Oke, Bu Hida, saya mau nanya kembali nih. Mm. Bagaimana mengatur waktu ibu ini ketika mengajar dan di rumah juga kan sebagai mengasuh anak juga ya untuk Betul, betul. keluarga, Mm-mm. untuk suami juga bagaimana nih untuk mengaturnya? Mm-mm. Apakah bisa teratur nggak waktunya? Apakah ada yang itulah pokoknya serius deh. Oh, kan. Bagaimana nih untuk mengaturnya nih? Iya, mengatur waktunya jujur susah, Susah. susah banget apalagi sekarang kondisinya suami itu jauh kerjanya ya di Sekarang jauh. Lampung, Mm-mm, di Lampung Ayo kerjanya. nama suami lu di Lampung, Iya, dibalik ya nah. iya di Bali. Benar. Iya, susah banget karena yang saya maksudnya perempuan pekerja tanpa ART saya tuh. Jadi Hmm. semuanya dikerjain sendiri. Oh gitu. Jadi Berarti- pas pagi-pagi ya gimana? Nah, lanjut aja. Nah, Pagi-pagi bangun pagi nyiapin bekal anak sekolah, nyiapin baju-bajunya, terus udah gitu ngerjain kerjaan rumah. Itu kayak awal-awal sih memang sulit ya, maksudnya kayak susah banget gitu mengaturnya dan lelah, jujur anak lelah. pertama udah usia berapa nih? Sekarang kelas 3, berarti usianya SD. 8 mau 9. 9 tahun. 9 tahun. Oke, itu pas nganterin sekolahnya sama siapa sendiri? Untungnya SD-nya Ada. itu deket rumah, jadi Oh, dia bisa pakai deket. sepeda. Oh gitu, enak ya untungnya. Tapi kalau di rumah sama siapa tuh, si Ade? Nah, karena di sekolah tuh kan di tempat kerja saya boleh bawa anak ya. Jadi setiap pulang sekolah itu dijemput sama saya, terus dibawa ke sekolah. Oh Heeh, gitu, kayak gitu. alhamdulillah. Jadinya Jadi ngasuh Ngasuh. siswa orang lain, ngasuh anak sendiri juga. ngasuh gitu. anak orang lain dan anak Tapi anak sendiri. kedua sama siapa nih? Anak kedua di daycare kebetulan. Oke, Di di daycare. Kebetulan daycare. daycare-nya tuh masih di Dekat? Muhajirin juga. Hmm. Jadinya masih satu kawasan, ya masih bisa kepantau lah gitu. Alhamdulillah ya. Kayak gitu. Hebat ya. Masya Allah. Masya Allah banget ya. Jadi waktunya bisa berbagi ya. Sebisa-bisa mungkin dibagi-bagi. Oke, Bu Hilda, ada beberapa pertanyaan lagi nih sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini ya. Oke. Adakah inspirasi Ibu menjadi guru ini dari siapa nih? Ada inspirasi nggak Ada. jadi guru? Heeh, Siapa nih? ada. Jadi waktu SMA di Isman saya ada guru bahasa Inggris. Sekarang udah almarhum sih ibunya. Innalillahi. Udah almarhum. Dia itu kalau ke kelas, kalau bahasa Inggris, guru bahasa Inggris gitu. Kalau ke kelas selalu menyenangkan. Jadi Mengasihkan ya? mengasihkan gitu. Jadi Selalu kangen gitu ya. iya, bikin kangen dan asik aja gitu selama pelajaran di kelas tuh gitu. Nggak yang tegang atau gimana. Dia asik tapi tegas gitu. Iya, pembawaannya juga enak Pembawaannya enak kayak gitu. Hmm. Dan itu menjadi inspirasi gitu. Gimana caranya setiap kita masuk ke kelas itu menyenangkan. Jadi siswa itu pada saat kita masuk ke kelas tuh bukannya gitu tapi yeay gitu. Itu Iya, gimana betul. caranya kayak Iya, gitu. saya juga sama gitu. Mm-mm, Intinya kita bagaimana caranya bisa apa namanya? menguasai kelas Iya, gitu ya. menguasai kelas gitu kan, dengan biar tetap anak-anak menyenangkan. juga kan kalau kita datang ke kelas, Mm-mm. yang pingin diingatnya itu kan suara anak-anak ya, Betul. bukan hore gitu kan, jangan sampai ya gitu kan. Kalau ya gitu mah kan asal nggak semangat Ke gitu kitanya kan. juga ngaruh ya. Iya, iya, Jadi ngaruh. gak Jadi, semangat gitu. Kalau anak-anaknya bilang, wah bapak datang, apalagi Mm-mm. kalau anak-anak SMK sekarang itu kan selamat pagi bapak. Oh ya? Iya, sukanya gitu? kayak gitu. Kalau di sana itu seperti itu kalau di tempat saya. Suka ada yel-yel sendiri gitu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Oh. kami ucapkan. Kalau di sana suka ada sambutannya seperti itu kalau di sana. Keren ya. Iya, jadi membuat kita jadi pingin besoknya tuh pingin ke sekolah lagi. Soalnya kan ada yang menyemangati kita gitu kan. Jadi kita Bener-bener. jadi terbawa suasana dengan anak-anak. Wah, anak-anak sudah rajin nih, udah masuk dengan walaupun siswa ini banyak yang sekolahnya jauh rumahnya dan sebagainya sampai semangat ke sekolahnya kita juga. Kita sebagai guru juga harus semangat juga gitu kan. Betul. Walaupun kita capek lelah juga gitu kan dari pagi sampai sore gitu kan. Gitu. Iya. Itu inspirasinya dari guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Kalau Inggris. saya itu dari dosen.
Oh, dosen. Dosen waktu S1 ada salah satu dosen, mungkin badannya seperti saya kecil gitu Oh, kan, gitu. tapi wibawa banget gitu kan pembawaannya Oh, gitu oke. kan. Sekarang dia sebagai kepala Diskominfo kalau nggak salah. Wow. Iya gitu kan, tapi sekarang udah pindah, sekarang udah PNS gitu kan. Hmm, Itu enak banget dalam penjelasannya, dalam memberikan pengarahannya juga enak gitu mm, pembawaannya. Walaupun kita sebagai mahasiswa kan badannya pada gede ya. Kalau mm. beliau kan kecil, tapi sekarang udah gede ya, mungkin udah sukses mungkinnya beliau Mm. gitu kan. Oke, terima kasih Bu Hirda sudah mampir ke Sama-sama, podcastnya SMK Bina Kerja ya kan. sama-sama. Oke, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman sebelum kita tutup? Oke, eh, selama itu hal positif, jangan takut untuk mencoba. Itu sih. Oke, terima kasih ya. Ya, Oke, sama-sama. itu pesan untuk Bu Hirda. Oke, ada bahasa Jepangnya, bisa nggak? Hmm, kotonara, yatte mite. Oke, Dah. terima kasih Bu Hirda. Selamat Mm. sukses selalu ya Amin. Terima kasih. pembelajarannya dan semuanya. Terima Untuk kasih. teman-teman, terima kasih juga yang sudah stay di podcast kita sampai nonton sampai habis. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa selalu like, subscribe, dan komen dan bunyikan loncengnya supaya kita selalu semangat untuk membuat konten-konten video yang sangat inspiratif untuk kalian semua. Oke, see you, dadah, assalamualaikum. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas.